Halo guys, welcome to Violinata Channel. Jadi di video kali ini aku mau review sebuah buku dari Haruki Murakami. Ini udah lama banget ya aku nggak review buku. Ini juga buku udah lama banget aku baca. Belinya bareng sama bukunya Keigo Higashino yang pendatang itulah. Itu aku juga udah review. Kalau misalnya kalian mau baca bukunya, terus mau tahu reviewnya dulu bisa lihat di channel ini. Udah ada. Nah, untuk buku ini sendiri, aku emang suka banget Haruki Murakami. Dia salah satu penulis yang lumayan aku suka beberapa karyanya. Salah satunya adalah yang apa sih namanya, Kafka on the Shore. Nah, itu aku suka banget. Jadi, aku nyari-nyari lagi nih novelnya Haruki Murakami yang bagus yang mana. Dan dapatlah buku ini. Ini aku beli waktu di Jogja. Untuk harganya berapa ya? Kayaknya ini lumayan gak sampai 100 gitu loh. 85.000, untuk harga 85.000. Dan ini memang ya namanya Haruki Murakami ya, bukunya selalu ada unsur-unsur dewasanya, jadi ini umurnya 15 plus. Oke, seperti biasa sebelum memulai bahas apakah buku ini worth it atau enggak, apakah buku ini bagus atau enggak, kita kasih sinopsisnya dulu. Ini judulnya Tsukuru Tazaki, ini nama orang ya. Tsukuru Tazaki ini nama orang, tanpa warna dan tahun ziarahnya. Jadi, buku ini bercerita tentang, aku ngomongnya Tazaki aja ya, tentang Tazaki. Tazaki di umur akhir 30-an dan Tazaki muda. Jadi nanti sepanjang novel ini emang alurnya agak maju mundur gitu loh. Nah, siapa sih Tazaki? Tazaki itu sebenarnya laki-laki biasa. Dia kerja di stasiun bagian arsitekturnya gitu. Jadi dia kayak benerin struktur stasiun dan lain sebagainya. Karena emang dari SMA dia tuh suka banget sama kereta dan stasiun. Itu udah jadi cita-cita dia. Jadi ketika dia lulus SMA, dia pun daftar di Universitas Tokyo, di mana ada jurusan teknik sipilnya tuh ada dosen yang memang spesialisasi di stasiun gitu lah intinya. Nah, ketika dia udah berumur 30-an akhir ya, 36 atau 37-an gitu, dia udah kerja di tempat yang dia mau, karir ya dibilang udah sukses. Dia juga udah punya apartemen, meskipun itu apartemen dikasih orang tuanya ya. Jadi si Tazaki ini termasuk anak yang kaya lah orang tuanya. Tapi Tazaki ini lebih memilih untuk hidup sendiri. Dia nggak ada ketertarikan buat punya teman, dia nggak ada ketertarikan buat punya pasangan, dia nggak nikah beberapa kali kencan, tapi nggak ada yang kayak oke, aku mau membangun hidup dengan cewek ini gitu. Sampai akhirnya dia ketemu satu cewek namanya Sera. Sera ini umurnya juga nggak jauh beda sama si Tazaki. Dia kerja di travel agent kayak gitulah, semacam itu. Beberapa kali ketemu, jalin hubungan. Cuman si Sera ini kayak ngerasa bahwa Tazaki ini tipe orang yang cukup tertutup dan apa ya, kayak menyimpan sesuatu gitu loh. Akhirnya si Sera bilang bahwa wah, kalau kamu kayak gini terus hubungan kita kayaknya bakal susah deh. Kayak kamu menyimpan sesuatu yang udah lama banget dan itu kayak ngebikin trauma. Akhirnya setelah dicari tahu sama Sera, ditanyain kamu tuh sebenarnya kenapa gini-gini, ketahuan lah bahwa sumber masalah itu sebenarnya adalah teman-teman Tazaki waktu dia masih SMA. Nah, mundur sedikit ya, ketika dia masih SMA, Tazaki ini punya 4 orang teman, namanya Ao, terus juga ada Aka, ada Shiro, dan ada Kuro. Keempat orang temannya itu namanya ada unsur warnanya, jadi Ao itu biru, Aka itu merah, Shiro itu putih, Kuro itu hitam. Si Kuro sama Shiro ini cewek ya, jadi yang 2 cowok 2 cewek. Jadi waktu SMA mereka sebenarnya ketemu secara kebetulan, mereka bikin kayak klub bareng gitulah. Dari situ mereka jadi akrab, kayak jadi geng, malah mana-mana bareng segala macam gitu ya. Cuman ketika udah lulus SMA, Tazaki doang nih yang kuliah di Tokyo. Jadi yang lain tuh masih di kota yang sama, di Nagoya. Mereka masih kuliahnya deket-deket situ lah, di Universitas di Nagoya aja. Jadi Tazaki doang yang mencar. Awalnya masih tetap bisa komunikasi gitu. Ketika Tazaki liburan, mereka main bareng lagi kayak biasa, kayak zaman SMA gitu ya.
mereka juga ngelakuin kegiatan sosial yang sama. Cuman di akhir semester 3, ya awal semester 4 gitu lah, liburan waktu Tazaki pulang, kok mereka semua gak ada yang mau ketemu sama dia. Dan alasan dari Ao, satu-satunya orang yang mau jawab teleponnya Tazaki waktu itu adalah karena kita kayak apa ya, seolah nyalahin Tazaki gitu lah, kayak nuduh Tazaki ngelakuin hal-hal yang gak bener. Dan Tazakinya menganggap bahwa oke, gue diusir dari geng kayak gitu, diusir dari pertemanan ini. Dari situ Tazaki mulai ada rasa kayak tidak percaya dirinya, mulai ada rasa kayak depresi karena dia merasa kok aku dibuang gitu, padahal dia nggak tahu alasannya apa. Nah si Sereni nggak bahwa kayaknya gara-gara si Tazaki nggak tahu alasannya apa nih, dia jadi kependam selama itu sampai jatuhnya tuh lebih ke arah terisolir ya, dia mengisolasi diri sendiri, nggak mau ketemu orang lain, maksudnya nggak mau terbuka sama orang lain. Waktu kuliah sebenarnya Tazaki juga pernah berteman sama satu orang namanya Haida, tapi ini juga berakhir dengan ketidakjelasan gitu loh. Ya mungkin kalian yang tertarik ya bisa baca buku ini atau soal Haida itu kayak gimana, karena aku juga sebenarnya masih agak-agak bingung di akhir-akhir kayak kenapa sih Haida gitu. Tapi intinya ya Haida juga tiba-tiba pergi, nggak ngomong gitu, nggak ngomong kenapa dan nggak balik, jadi kayak hilang gitu aja, kayak teman-teman SMA-nya dia waktu Nagoya itu sih untuk sinopsisnya. Jadi sepanjang novel itu kan masalah besarnya ya, masalah utamanya kayak apa sih yang menyebabkan kok Tazaki bisa jadi sedepresi itu, Tazaki bisa jadi suram itu. Tapi sepanjang novel kita akan dikasih tahu alasan-alasannya gitu, terkuak satu-satu. Apalagi ketika udah ketemu sama teman-teman lamanya, itu yang cukup menarik sih. Aku juga kayak melihat bahwa oh ternyata zaman dulu yang terjadi adalah ini, dan kenapa teman-temannya tuh jadi ketika udah dewasa jadi kayak gini tuh semuanya ada alasan-alasannya kayak gitu. Untuk sinopsisnya dan isi novelnya. Nah, apakah aku suka dengan novel ini? Aku cukup suka dengan novel ini. Ini salah satu yang bisa aku baca secepat itu ya. Kalau aja aku gak ngapa-ngapain, mungkin sehari udah kelar. Ya masalahnya ya kan harus ngapa-ngapain juga kan. Jadi ini 2 hari lah. Kalau gak salah 2 hari kelar. Karena bikin penasaran gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Terus pertemuan-pertemuan misal sama Haida. Terus juga masa lalunya si Tazaki waktu SMA itu juga menarik ya. Jadi alurnya masih maju mundur. Dan apa yang sebenarnya konflik utamanya itu yang aku tunggu-tunggu banget, dan itu baru kejawab ketika mungkin seperempat akhir novel baru kejawab. Sebenarnya itu adalah sebuah kesalahpahaman yang mungkin memang agak susah juga kalau untuk dihindarin gitu loh. Terus juga menurutku ini salah satu penggambaran adulting sih. Ketika kita udah lumayan dewasa, perlahan-lahan tuh kayak teman-teman kita jadi ngilang-ngilang gitu loh. Jadi ngilang-ngilang gitu aja gitu kan. Mungkin yang dulu kuliahnya bareng, yang SMA-nya kemana-mana bareng, ketika udah umur 30-an akan sibuk dengan dunia masing-masing. Itu bukan hal yang harus bukan hal yang harus disesalkan gitu loh. Ya memang keadaan akan memaksa seperti itu, tapi kenangan-kenangan kita waktu masih SMA, waktu masih kuliah itu kadang bikin kita jadi lebih terhibur karena hal itu. Itu sih kelebihannya ya. Aku jujur suka banget novel ini, bikin penasaran dan banyak hal yang bisa didapat kayak gitu. Tentang mimpi juga. Jadi kayak Ao itu salah satu orang yang misalnya kan kadang kan gini ya, kita SMA tuh ngelihat wah nih anaknya pinter nih, anaknya misal jago olahraga atau apa, kayaknya bakalan jadi atlet deh gedenya, atau mungkin wah ini bakalan masuk universitas ini terus jadi karyawan di sini gitu kan. Tapi kadang kenyataan itu ya bisa aja berbanding terbalik gitu dengan apa yang orang-orang kira. Misal aku udah ekspektasi kamu kirain bakalan jadi ini, ternyata ketika ketemu lagi tidak sesuai gitu. Ya memang karena keadaan orang kan beda-beda, dan itu yang akhirnya Tazaki jadi lihat gitu, nggak semua yang dia mau atau nggak semua orang-orang orang-orang mau gitu ya di usia muda tuh bakalan kewujud. Mungkin Tazaki adalah satu
orang yang cukup beruntung karena apa yang dia mau kewujud, meskipun cita-cita itu nggak terlalu pas karena dia tuh sebenarnya pengen bangun stasiun, cuman ketika waktu itu kan stasiun udah pada kebangun semua, jadi dia nggak bisa merancang dari nol, paling ya biasanya cuman ngebener-benerin doang, ya seperempat mimpinya lah, agak kurang kayak gitu sih guys untuk hal-hal yang aku suka. Cuman ya balik lagi ya, karena ini novelnya Haruki Murakami, aku agak ya kadang cukup terganggu sih dengan adegan-adegan dewasanya, maksudnya kayak aduh harus banget ya kayak gitu. Itu juga kadang bikin bingung gitu loh, karena kan alam bawah sadar ya kalau kayak gitu kan, apa sih kok bisa terjadi kayak gitu tuh masih ya biasa. Haruki Murakami tidak akan menjelaskan secara gamblang ya kenapa kok bisa terjadi misal kayak bayangan-bayangan seperti itu. Terus juga aku sesalkan sedikit sih, nggak semua yang terjadi itu ada alasannya gitu loh di novel ini. Jadi ini aku spoiler dikit ya, spoiler nggak dikit sih, ini banyak sih sebenarnya ya itulah, ini aku spoiler. Ada salah satu temannya Tazaki tuh yang udah nggak ada, udah meninggal, tapi sayangnya meninggalnya tuh masih jadi misteri, jadi kayak lebih ke arah sedih sebenarnya, kayak meninggal udah lama banget, tapi bahkan ketika Tazaki sekarang udah umur 36, dia masih nggak tahu sebenarnya temannya itu meninggalnya karena dibunuh atau karena bunuh diri, dan yang ngebunuh juga nggak tahu siapa dan apa sih yang terjadi sama ini anak gitu, karena memang dia adalah sumber dari alasan kenapa persahabatan itu dia hancur. Cuman si anak ini kayaknya memendam itu semua, dia nggak cerita bahwa apa sih, kayaknya dia depresi gitu loh, dari yang aku tangkap sih kayaknya dia depresi, tapi dia nggak bisa ngungkapin ke orang lain, dan dialah yang bikin semuanya jadi pecah. Ya meskipun balik lagi mereka semua yang udah dewasa ketemu itu juga merasa bahwa ya kita emang harus pecah gitu, ya kita emang harus jalan masing-masing karena udah nggak sama lagi, kita SMA dengan kita sekarang udah dewasa tuh udah beda gitu. Itu untuk bukunya sih, dari apa yang aku suka dan apa yang aku suka. Terlepas dari hal-hal ya kayak Haruki Murakami ya kayak gitulah ya, tau lah male gaze-nya dengan adegan-adegan dewasanya, makanya nih aku saranin sih dibaca yang udah cukup umur aja, tapi nggak banyak sih sebenarnya, dan bisa di skip yang untuk hal-hal kayak gitunya. Aku tetap merekomendasikan ini karena menurutku pribadi ya, dibandingkan Kafka on the Shore itu kan benar-benar fantasi banget, terus Norwegian Wood juga lebih ke arah relationship sih kalau aku lihat ya, relationship dan kematian gitu. Ini juga ada unsur kematiannya, ada juga unsur relationshipnya, cuma persahabatannya lebih dalam dan adultingnya itu loh, kayak oh ternyata orang itu ketika udah usia segitu tuh kayak gini gitu loh, pemikirannya tuh udah jauh berbeda gitu loh. Itu yang bikin lebih relate aja sih, karena mungkin ya karena aku udah nikah juga, terus teman-temanku juga udah pada ketemu jalannya masing-masing. Kita dulu yang biasanya seminggu sekali sempetin untuk main bareng atau untuk video call bareng ngomongin hal nggak penting, sekarang jadi mulai sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi ya it's okay sih selama kita nggak benar-benar lepas gitu ya, nggak benar-benar yang melupakan, bahkan kita cuma bisa mengingat dengan kenangan doang, itu udah better sih kayak gitu guys. Buku ini Haruki Murakami Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Oh ya, kenapa tanpa warna? Karena sih ini harusnya di awal ya. Kenapa tanpa warna? Karena sebenarnya Tazaki itu waktu SMA merasa dia tuh kayak kurang menonjol gitu di antara kelima orang ini. Jadi si Ao itu dia pintar banget olahraga. Namanya ada unsur warnanya juga ya, Ao. Aka itu pintar, jadi ayahnya tuh dosen ekonomi gitu lah, pokoknya dia pintar. Terus si Kuro itu dia cewek humoris, jadi kayak yang jadi penceria dalam grup. Sementara Shiro nih dia cantik, terus juga anaknya main piano kayak gitu, anggun, jadi ya banyak yang suka juga. Sementara Tazaki tuh merasa bahwa dia biasa-biasa aja gitu, dia ganteng-ganteng amat juga enggak, pinter-pinter banget juga enggak, kayak amat juga kayak banget juga enggak, karena
kebanyakan dari ya mereka semua itu berada juga gitu loh keluarganya. Terus ya Tazaki tuh merasa bahwa ya udah dia cuman kayak bayang-bayang pelengkap doang gitu loh, yang paling bersinar ya keempat orang ini aslinya, seperti itu. Terus waktu SMA juga sempat berikrar bahwa oke, kita berteman aja tapi nggak ada percintaan-percintaannya. Itu sih untuk novel ini. Kenapa judulnya jadi Tanpa Warna gitu ya, karena dia sendiri yang nggak punya unsur warna di nama, dan dia ngerasa kayak aku paling monoton dibanding yang lain. Yang lain tuh udah kayak ada apa ya, menonjol gitu loh, menonjol masing-masing, punya bakat masing-masing. Tapi Tazaki tuh ya dia cuman suka stasiun dan dia cuma berambisi dengan itu, tapi secara ini tuh nggak terlalu kelihatan. Gitu guys, itu aja untuk novel kali ini. Sampai jumpa di review novel selanjutnya atau review buku selanjutnya ya. Mungkin aku akan review non fiksi juga lain kali. Semoga kalian suka dan semoga ini membantu buat kalian lagi nyari novel, novelnya Haruki Murakami. Mungkin yang fansnya ini bisa jadi salah satu novel pilihan, atau mungkin kalian yang pingin baca novel yang latarnya lebih ke arah ya umur-umur udah tua kayak gitu ya, 35-an, yang relationship bukan pacar-pacaran manja kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi pilihan juga. Dan yang mau lihat gimana sih orang-orang Jepang gitu ya, terutama ketika mereka menghadapi usia-usia yang segitu gitu loh, 30-an, itu kayak gimana, ini juga bisa jadi pilihan. Itu aja dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa komen dan di like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.